Kelas C, kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah fenomena yang berkaitan dengan kadar uap air dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah fenomena yang berkaitan dengan kadar uap air, yaitu pembuatan garam yang menggunakan sinar matahari. Itu air yang sudah terkumpul pada sepetak tanah dijemur di bawah terik sinar matahari supaya air laut bisa menguap dan menyisakan butiran-butiran kristal yang akan menjadi garam. Hal-hal yang mempengaruhi produksi garam di suatu wilayah. Yang pertama, kontur pantai harus landai, sebab jika tidak landai ada biaya yang harus dikeluarkan bertambah untuk menarik air laut agar sampai ke daratan. Kalau biaya tersebut tinggi maka akan mempengaruhi harga garam. Yang kedua, sinar matahari. Baik kuantitas dan kualitas suhu serta sinar matahari ternyata berpengaruh dalam proses produksi garam. Semakin terik matahari berarti mempercepat proses penguapan. Yang ketiga, faktor ketiga yaitu kecepatan angin, serta faktor keempat yaitu kelembapan udara di sekitar tambang. 2. Cuaca berangin. Semakin kencang angin yang tertiup, maka akan mempercepat penguapan air laut. Hal ini juga diimbangi dengan faktor lain, yaitu suhu udara pada daerah tersebut. Jika suhu udara panas dan udara bertiup kencang, maka air akan cepat menguap. Tapi jika kondisinya dingin, hasil yang didapat tidak akan seperti hasil yang didapat ketika suhu panas. 3. Tanah. Sifat porositas atau daya serap tanah sangat mempengaruhi dalam proses pembuatan garam, terutama dengan cara tradisional. Apabila kecepatan perembesan air dalam tanah lebih cepat dari proses penguapan, maka garam yang dihasilkan tidak akan terlalu banyak. Faktor yang mempengaruhi proses pembuatan garam yaitu yang pertama, air laut. Kualitas air laut sangat mempengaruhi proses pembuatan garam. Di Indonesia sendiri, tidak semua air pantai bisa kita olah menjadi garam. Tingkat keasaman air laut sangat diperhatikan di sini. Jika daerah tersebut dekatan dengan hilir sungai, kemungkinan besar air laut sudah tercampur oleh air tawar. Proses pembuatan garam yaitu air yang sudah terkumpul pada sepetak tanah dijemur di bawah terik sinar matahari supaya air laut bisa menguap dan menyisakan butiran-butiran kristal yang akan menjadi garam. Fisika dari fenomena yang saya ambil ini yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Kalor yang diserap suatu zat tidak selalu menyebabkan kenaikan suhu atau temperatur zat tersebut. Kadangkala, kalor yang diserap oleh suatu zat dapat mengubah wujud zat tersebut tanpa menaikkan suhunya. Contohnya, es yang dipanaskan lama-kelamaan akan menjadi air. Sebaliknya, air yang didinginkan lama-kelamaan akan menjadi es. Zat dapat berada dalam 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Pada saat terjadi perubahan wujud, misalnya dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas, selalu disertai dengan pelepasan atau penyerapan kalor. Akan tetapi, perubahan wujud tidak disertai dengan perubahan suhu. Proses melebur dan membeku. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau melebur. Sebaliknya, perubahan wujud zat dan dari cair menjadi padat disebut membeku. Video saya mengenai proses uap air dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut pembuatan garam dengan air laut menggunakan bantuan sinar matahari.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.